Jibril bisyaqq syari. Ya. Malaikat Jibril melakukan apa? Pembelahan dada dan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Bapak selalu telah terapkan dan membasuh, mencuci, mencuci hati daripada Nabi Muhammad dengan apa? Bima Zam-Zam, dengan air Zam-Zam. Ya. Bi'awinuhu bidzalika bikair. Ada kemudian dibantu malaikat Jibril gak sendirian ketika peristiwa itu pembelahan dada, dibantu oleh siapa? Yaitu malaikat apa? Bika. Wahadil amaliyatu, wahadil amaliyatu, amaliyatu syaqq. Nah, ini adalah terjadi pembelahan dadanya Nabi Muhammad SAW. Waqat lahu sallallahu alaihi wasallam arba'arat. Ya, Nabi terjadi pembelahan dada sebanyak berapa? 4 kali. Yang pertama apa? Al-ula bahwa sogirun fi barisan. Ya, yang pertama yaitu ketika masih kecil. Asalnya kemudian kejadian yang kedua pembelahan dada apa? Bahwa Ibnu Asyar sini. Ibnu Asyar sini ketika umur 10 tahun di belakang. Nah, ketiga apa? Aklalita indal be'ata. Ketika diutus diangkat, ketika mau diangkat menjadi Rasul sebelum pas mau menerima tauhid. Di belakang lahir kapan? Lahir tulis ketika peristiwa Isra di belakang. Apakah Nabi begitu? Tujuannya apa? Tujuannya Nabi. Wahada syaku, dan ini pembelahan betul tetap diturukin sahihah, ya, dengan cara yang benar, yang secara ini bahwa hakiki dan benar-benar secara hakikatnya di bawah dadanya. Jadi bukan la yasmin ta'wilul hamlu ala amril maqami. Enggak boleh kita mentakwil tafsir. Bahwa syakun hakikiyun mahsusun. Bahkan itu adalah pembelahan secara hakikat yang dirasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah ala kulli syai'in qadir. Yang mampu atas setiap sesuatu. Allah mampu. Wa qawatul adat la tuqasu bil uqul. Qawatul adat. Qawatul adat ini adalah di luar kebiasaan. La tuqasu bil uqul, enggak bisa dikiaskan, digambarkan secara akal. Wa taqaru ada Jibrilah. Ulama mengatakan bahwasanya Jibril lama stakhraja qalba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mengeluarkan hatinya Nabi Muhammad SAW, jadi ketika dioperasi dibelah dadanya, diambil tuh hatinya, dibuat. Wa wasalahu bima Zam-Zam. Setelah dikeluarkan itu hatinya Rasulullah SAW, dicuci oleh malaikat Jibril dengan apa? Air Zam-Zam. Naz'a makanya bihi min ada. Kemudian malaikat Jibril ngambil setelah dicuci kemudian dicabut, dicerahkan, yang ada bercampur dengan hatinya. Kemudian kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, hada hudu syaitan. Kata malaikat Jibril kepada Muhammad, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Qala Syekh Ad-Dardiyu, ada seorang ulama mengatakan Syekh Ad-Dardiyu, maksudnya ini bagian setan. Apa maksudnya? Mahallu waswatihi minka wa tasallutihi lawan alisabihi. Itu adalah tempat waswasnya. Tempat waswasnya kan kita kan makanya al-waswasatu binas. Was-was, ragu-ragu, keraguan itu bagian dari setan. Qala al-Imam al-Arbillah bisaid Ali al-Habsyi bi qadiyati Syekh Sadr. Berkata al-Imam al-Arbillah Al-Habib Ali al-Habsyi di dalam permasalahan pembelahan dada. Wa qala di hadis syarah
dan juga pengeluaran bagian setan yang ada pada diri Nabi itu yang disebutkan itu kama jari akbar orang sebagaimana ya telah dikabarkan datang dalam Al-Quran dan Asar masukan juga itu ya. Cuma ini kali belum mengungkapkannya dalam kecil. Maaf orang akhrajal amlaku min qalbihi ada walakin zadu Tuhan ala Tuhan zadu Tuhan ala Tuhan. Tidaklah malaikat mengeluarkan dari hatinya Nabi apa? Sebuah apa? Ada itu gumpalan hitam itu ya. Nah, gumpalan hitam itu walakin nahu akan tetapi apa? Satu walakin nahu ya azatuhu Tuhan ala Tuhan. Akan tetapi para malaikat ini apa? Menambahkan kepada diri Nabi Muhammad SAW Tuhan ala waqa'a fi qalbiyin makna akhar ya. Dan juga ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan ini makna akhar, makna yang lain begitu maknanya bahwa anna qalba sayyidina Muhammad SAW bahwasanya hatinya Nabi Muhammad SAW mamluun birrahmah, dipenuhi dengan rahmat, kasih sayang, bahwa manba'uha wa aslahu ya, bahkan hatinya adalah sumbernya asluha ya, begitu ya, sumbernya apa namanya asluha su'ad, bahkan apa namanya hatinya Nabi adalah sumbernya rahmat dan juga asasnya rahmat. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 106 ayat 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa hadhihi rahmatun syamilatun kamilah. Dan ini rahmat ini adalah sempurna, rahmat yang sempurna. Lianna rahmatullahi wasi'allati wasi'at kulla syai'. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu luas. Itu segala sesuatu luas. Ya, di mana pun ada. Walakin Allah Subhanahu wa taala akhraja syaitan wa nahu wa ikhwanahu wa man qadara syaqqa min hadzal rahmah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan syaitan dan tentaranya. Ya, mengeluarkan syaitan dan bala tentaranya serta saudara-saudaranya. Ya. Dan juga orang yang ingin berbuat buruk, mencelakakan ya, Nabi Muhammad mengeluarkan ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan syaitan serta bala tentaranya dan orang yang mencelakakannya apa? Minhaj ya rahman, dari rahmat. Para nasibalahu biha, enggak ada bagian untuk syaitan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala sya'alahu minha, dan juga enggak ada sesuatu apapun itu untuk syaitan ya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunul makna hinajid. Nah, ketika itu maknanya, sedangkan maknanya hinajid ketika itu annahu, bahwasanya akhraju, para malaikat mengeluarkan min qalbihi al-syarif, dari hatinya yang mulia, hatinya Nabi Muhammad yang mulia, hatta syaitan min rahmatihi, bagian syaitan dari rahmatnya Nabi. Walaqad dari syaitan fi hadhihi rahmah, enggak ada bagian untuk syaitan dalam rahmatnya ini begitu ya. Wallahu ta'ala. Wa ba'da an nashaqa Jibril sadrahu wa sallallahu alaihi wa sallam. Setelah ya, setelah terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi ya, yang mana setelah itu artinya Nabi dipenuhi dengan firman kesabaran, ilmu, yakin dan Islam, keyakinan dan Islam begitu. Dipenuhi hatinya Nabi. Ya. Khotimah baina katibaini. Ya. Khotimah baina katibaini taman kami nubuwah. Diberi tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam baina katibaini, di antara dua pundak. Dan kenapa bikot Nabi nubuwah? Dengan tanda begitu. Ya, dengan tanda Nabi. Tandanya apa? Bahwa qit'atul lahmi sagiratun barisatun alaiha sya'run. Inta ala qadhi alaisa.
Tandanya apa? Qit'atul lahamin sodiyotun, sepotong daging yang kecil, nampak di atasnya di daging tersebut adalah rambut. Ya. Di atas kemudian posisi di mana? Tidak a'la bil alaisa, di atas bahu ini. Tuh. Hikmahnya apa? Wal hikmatu, dan hikmahnya biwal ihqata min nubuwah ala jihatil atibar. Hikmahnya peletakannya tanda kenabian. Apa hikmahnya? Anda ulama iman wa hikmatan wa yaqinan, bahwasanya ketika hatinya Nabi dipenuhi dengan iman, hikmah, ilmu, wa yaqinan, dan keyakinan, kutuma alaihi kama yuktamu ala wilayahil mamluk biskan wa nurah. Ya, diberi tanda stempel, stempel diberi tanda kepada Nabi sebagaimana diberi tanda atas atas bencana, kalau bahasa bencana tempayan sebagaimana tempayan tandanya sebagaimana diberi tanda tempayan yang penuh dipenuhi dengan apa? Biskan bodoh isi dinamakan misi bodoh di dunia. Bagaimana Allah Taala asal nubuwah, Allah Subhanahu Wa Taala Bagaimana Allah Taala asal nubuwah, Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan bagian kenabian di Sayyidina Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad SAW. Kutima alaihi bifadlihi, dan menstempel memberi tanda dengan apa? Fadlihi, dengan tandanya. Lihat saya al-maktum mahrusun, karena sesuatu yang di-stempel itu mahrusun, berasa, dapat dirasa. Waktu dikata tajumlah ta'ala bihadadda, tidak wajib dalam masyarakat bifadlihi. Nah, begitu pun juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatur bagi kami tidak wajib ahaduna asyai'an. Apabila salah satu di antara kita mendapatkan menemui bifadlihi, tanda kenabian yang ada pada diri Nabi, jala syakku, maka hilang keraguan. Buat dalam sesuatu lima bainal ajamin, dan hilang keraguan, dan juga hilang permusuhan, perpecahan seperti itu. Lima bainal ajamin ada di antara anak Bani Adam. An-Nawawi, wa fi riwayatin, ada riwayat, ada satu riwayat, annahu akhraja min qalbihi alaqatan sauda. Riwayatnya dari riwayat mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu mengeluarkan dari hatinya Nabi Muhammad SAW apa? Alaqatan sauda, gumpalan yang menghitam, gumpalan warna hitam. Fakana hadza al-batama yuti isyaratan wa kana jadi ada Rasulullah Muhammad. Bahwasanya tanda kenabian ini, Allah Subhanahu Wa Taala tanda kenabian ini memberikan isyarat yang jelas, nampak bahwasanya hatinya Nabi Muhammad SAW mahrusun, terjaga. Hatinya Nabi terjaga. Watadullah hadithu, bawanya dan menunjukkan hadis-hadis ala nahatul batal karena mawujudnya min qabl. Dan juga ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa tanda-tanda kenabian ini ada sebelumnya, dari dulu dan tidak ada. Waktu Allah SAW mulai lebih ada pun zahirnya tanda-tanda ini, tapi ada hadis yang mengatakan tanda kenabian Nabi tidak ada sebelum Isra, tapi zahirnya annahu sallallahu alaihi wasallam ulida, bahwasanya Nabi Muhammad ulida, dilahirkan, wabihi ataru, dan dengan kelahiran tersebut ada bekasnya, begitu. Sumbernya biasa banyak baru, kemudian kemudian masih ada sampai besar.
atas sorok kodrobetin hamam, sampai beliau Nabi umurnya gede, besar, kemudian itu tanda kenabian itu juga membesar. Tak syakis sohu dalam keseluruhan jawab di dalam riwayat. Setelah itu membesar apa membesar? Ba'da syakis sodri, setelah pembelahan dada yang Nabi Muhammad SAW Lailatul Isra wal Mi'raj, ketika malam Isra wal Mi'raj. Walati yadhuru, dikit lagi inangnya. Walati yazuranahu Nabi SAW lima'an. Yang menampakkan yang tampak annahu wasallam, bahwa puasanya Nabi Muhammad SAW usrabihi, Nabi dikhususkan bihi dengan tanda kotak. Pembelahan dadanya Rasulullah SAW selama 4 kali dalam hidupnya itu tujuannya apa? Wal maksudu, tujuannya apa? Tahqiqu idhari kamali batinihi kama baraza kamalul zahiri. Ya, tujuannya apa? Memastikan bahwasanya tujuannya adalah untuk memastikan sempurnanya kama baraza kamalul zahiri, sebagaimana zahirnya Nabi udah sempurna